Saya percaya kalau Tuhan kumpulkan kita hari ini, pasti Dia punya maksud dalam kehidupan kita. Nah, karena kita adalah pendoa-pendoa, mari hari ini kita belajar menjadi pendoa syafaat yang Tuhan inginkan seperti yang firman-Nya tulis. Maafkan saya kalau saya harus katakan kalimat ini. Makin hari kita melihat saudara, orang berdoa itu makin banyak, kita harus bersyukur. Kelompok-kelompok doa yang betul-betul berdoa. Bahkan menara-menara doa dibangun di mana-mana. Tapi kalau kita tidak terus setiap saat mengizinkan Roh Kudus membawa kita masuk kepada jalur doa yang sungguh-sungguh, maka hasilnya cuma ini. Maaf, mungkin akan cukup menyinggung pernyataan ini bagi yang suka berdoa kalau kita tidak tahu betul-betul. Apa yang terjadi? Akhirnya kita ini doa hanya pintar merintah Tuhan. Coba renungan kata-kata ini. Pernah nggak kita menyadari itu? Aku dor. Pernah kita sadar bahwa isinya hanya memerintah Tuhan? Nah, kalau doa-doa kita itu hanya isinya memerintah Tuhan, bahkan tidak sedikit kita dengar kita berdoa sendiri, wih, teriak-teriak. Pernahkah kita sadar, masa sih kita gak sungkan? Ngerti kata ini? Kenapa kita gak sungkan kepada Tuhan? Apakah doa itu harus begitu? Mari hari ini kita mencari jawaban. Apa yang Tuhan sediakan buat kita. Bahkan seringkali saya berkata, semua menara-menara doa itu harus dicek, harus diperiksa ulang. Karena saya pernah menemukan, memang tidak semua, tapi ada. Menara-menara doa jadi tempat sembunyi yang paling indah. Untuk mengelakkan diri, ya, untuk mengelakkan diri dari tanggung jawab sehari-hari. Maaf. Tidak salah ada menara doa, tapi kita harus memeriksa. Apa yang kita doakan? Saudara, misalnya secara umum, pasti kita mendengar kata-kata ini. Kita cari teman kita lagi butuh dia, kita cari saudara kita karena kita lagi perlu dia. 2 hari, 3 hari gak nyambung-nyambung. Setelah hari ketiga atau hari keempat baru nyambung handphonenya atau teleponnya. Oh iya, aku lagi doa puasa. Kedengarannya keren bukan? Lalu puasa untuk apa? Jawabannya sangat klasik dan sangat klise. Maaf, jangan tersinggung dulu. Yaitu mencari kehendak Tuhan. Betul? Maaf. Saya mau berkata hari ini, kehendak Tuhan itu gak usah dicari dengan doa puasa. Apalagi sampai berhari-hari. Sebab kehendak Tuhan sudah jelas tertulis. Ayo kita lihat. Di 1 Timotius 2 ayat 4. Untuk apa kalau kehendaknya sudah tertulis jelas, lalu kita masih cari lagi? Itu kan buang-buang waktu. Yang seharusnya 2-3 hari yang kita pakai untuk menyendiri dengan kata mencari kehendak Tuhan, ternyata kehendaknya sudah tertulis. Ya lebih baik kita kerjakan yang lain. Ayo kita baca sama-sama ayat itu. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Yang menghendaki supaya semua orang diapakan, diselamatkan dan memperoleh apa? Pengetahuan tentang siapa? Akan kebenaran itu. Bukankah kehendak Tuhan sudah jelas? Apa? Loh, ayo baca lagi. Apa kehendaknya? Yang menghendaki berapa orang? Semua orang diapakan? Diselamatkan. Ya sudah. Kenapa puasa lagi? Harusnya kita langsung bergerak menyelamatkan orang-orang itu. Betul tidak, saudara? Berapa ribu tahun yang lalu Yesus sudah memberi perintah. Tadi Pak Henry sharing kepada saya bagus. Yang paling atas harus amanat agung. Pergilah kamu ke seluruh dunia. Betul saya katakan. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah menyuruh kita untuk pergi.
Menjelang kedatangannya, kita yang nyuruh dia pergi. Selamatkan orang itu Tuhan, selamatkan suku itu Tuhan, selamatkan. Nah sekarang bayangkan, kalau dia menyuruh kita, lalu kita nyuruh dia balik, yang pergi terus siapa? Kalau suruh-suruhan terus begini. Ayo kita jujur. Betul tidak, saudara? Jadi bagaimana doa yang betul itu? Saya mau tekankan, doa syafaat yang betul bukan memerintah dan mengatur. Tuhan catat. Doa syafaat yang benar adalah kita mendengar instruksi dari Roh Kudus. Instruksi itu yang kita jadikan strategi untuk kita pergi. Jadi jangan doanya memerintah, berteriak, mengadu macam-macam, mengerikan, saudara. Nah seringkali kehendak Tuhan yang kita cari dalam hidup ini sebetulnya nggak perlu puasa. Kenapa? Ini saya beri 3 hal yang umum. Orang doa cari kehendak Tuhan. 1, itu masalah kerjaan biasanya. Saya ini mau kerja apa? Biasanya yang berikut, cari sekolah untuk anak. Biasanya yang berikut lagi cari kehendak Tuhan karena ini sakit, karena menghadapi masalah, dan lain-lain. Dengarkan baik-baik. Kalau hal-hal itu nggak perlu puasa. Kita diam di hadapan Bapa. Biarkan dia bicara kepada kita. Nanti dia akan tunjukkan. Jadi kehendaknya itu jelas supaya semua orang diselamatkan, titik. Yang lain bukan kehendak Tuhan. Maaf, jangan kaget dulu. Yang lain adalah tuntunan Tuhan untuk kehidupan kita. Nah saya berkata, misalnya kalau hanya cari kerjaan saja, itu nggak perlu puasa. Terlalu besar kekuatan puasa hanya kita pakai untuk cari kerjaan. Mau pindah rumah bingung, mau cari yang mana. Udahlah, untuk cari kerjaan itu milih aja gaji besar, kerjanya ringan. Sudah milih sendiri, gak usah puasa. Masalah cari rumah juga begitu. Paling gampang cari rumah yang murah itu besar ada setannya. Itu murah sekali. Udah cepet beli saja, gak usah pikir-pikir. Cari sekolah anak juga gitu, gak usah pakai puasa. Cari yang dekat rumah saudara. Betul tidak? Sayang kalau hal gitu dipuasakan. Lebih-lebih yang saya paling marah kalau ada orang puasa cari jodoh. Awas itu nggak ada ayatnya sama sekali, sudah. Kejadian 2:18 menjamin jodoh itu datang dari Tuhan. Tapi kenapa ada orang yang terlambat kawin? Karena dia terlalu rewel. Sebetulnya 6 tahun yang lalu sudah kawin dia. Cuma ketika jodohnya didatangkan Tuhan, mata kurang 1. Terus dia tolak. Ya sudah. Ngerti contoh-contoh ini, saudara? Maka itu sekarang apalagi kita mempuasakan. Kehendaknya sudah jelas. Saudara mau pindah ke luar negeri, bingung antara New Zealand, Australia, Amerika, Kanada. Dengar, Alkitab mengatakan kalau kita mencari kehendaknya tetapi sudah punya pilihan, dia nggak akan jawab kita. Catat nih. Kalau kita mau mencari kehendaknya, ternyata kita sudah punya pilihan, Tuhan tidak akan menjawab. Sekalipun saudara mau puasa 40 hari kali 4, mati itu sudah. Tuhan tetap tidak akan menjawab karena dia tahu kita sudah punya pilihan. Kenapa yang sudah punya pilihan Tuhan tidak mau jawab? Karena nggak mau berantem dengan orang-orang goblok kayak kita begini. Loh betul nggak? Maaf jangan marah saya berkata. Rugi dia berantem dengan kita. Buang-buang waktu. Maka itu kehendak Tuhan akan kita ketahui ketika kita nol di hadapan dia. Tidak milih A, nggak milih B. Tidak. Maka itu jangan sekali-kali bilang, Tuhan saya ini bingung. Kok ada 3 orang, semuanya cocok. Yang mana untuk saya? Itu nggak akan dijawab. Tuhan nggak bilang, yang ini, nggak mungkin. Dia mau kita nol dulu, nggak punya pilihan apa-apa, baru dia akan menjawab kita. Apalagi sekali, kehendaknya sudah jelas. Dia ingin supaya semua orang diselamatkan. Saya berkata pada Pak Yakin tadi, ada seseorang yang tadi doakan. Doakan apa? Keselamatan orang tua saya.